Halo semuanya, kembali lagi di BBM. Nah, buat kalian pasti belum kenal saya nih. Perkenalkan, nama saya Jerome Israel Tagalung, biasa dipanggil Elo. Dan di episode kali ini, saya bakal ngomongin seputar olahraga. Dan tentunya saya nggak sendiri dong. Karena di episode-episode BBM yang sebelumnya, itu selalu ada bintang tamu yang bakal ramein BBM kali ini. Oke, kali ini langsung saja Pak Diego. Pak Diego, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Dulu. Jadi guys, buat kalian yang belum kenal Pak Diego ini adalah guru bidang perpustakaan. Betul Pak? Betul sekali. Dan selain jadi guru bidang perpustakaan, Pak Diego ini juga aktif banget dalam berolahraga. Eh, Ngomong-ngomong, Pak Diego tuh sukanya olahraga apa sih? Saya olahraga dance. Enggak, saya olahraga sepak bola. Sepak bola, futsal, jadi satu. Saya suka banget dari kecil. Dan terus saya dengar-dengar juga Pak Diego tuh pernah masuk klub tim bola gitu. Iya, dulu saya dari kelas 4 SD itu memulai, enggak sih, memulai itu dari TK. Saya alumni sini juga kebetulan dari BW, TK-nya. Udah gitu, di kelas 4 SD baru saya masuk di namanya Akademi Sepak Bola. Dari usia 12 tahun saya udah ikut di klub DKI. Dari situ terus umur 17 saya masuk Persija sampai kira-kira tuh 4 tahun atau 5 tahun di Persija. Habis itu U21 lanjut lagi di Persijanya, baru di eh, Persija senior saya pernah juga. Di Persija senior juga saya pernah, tapi cuma apa sih namanya, training. Nah Tapi ini setelah itu karena pandemi saya nggak lanjut. Saya langsung banting setir, saya cari kerja yang halal. halal juga. Iya, Cukup struggle ya jadi Pak iya. Diego nih itu jadi sebagai pemain bola gitu kan. Berarti Bapak tuh dari kelas 4 ya? 4 Itu SD. udah mulai mulai banget apa bolanya. Iya. Itu eh menurut Bapak nih pas struggle yang paling struggle-nya itu pas kapan sih Pak? Pas jadi pemain, pas berusaha buat jadi pemain. Ketika umur berapa ya? Lebih tepatnya sih pas waktu kelas 2 SMP. Itu umur berapa ya kelas 2 SMP ya? Oke, kelas 2 SMP itu udah jati diri untuk jadi seorang atlet itu udah saya bentuk banget. Soalnya dari kelas 2 SMP itu saya udah mulai dipanggil sama pelatih-pelatih untuk ikut seleksi Jadi kayak emang udah Persija. pemain rekomendasi ya. Iya, rekomendasi dari klub kayak dari ke Persija, ke Diklat, DKI, terus di usia setelah SMA pun saya juga bela Kota Bekasi. Kenceng juga berarti prestasinya lumayan. Ya, puji Tuhan. Terus kita ngomongin soal ini nih, apa perkembangan di dunia olahraga di Indonesia. Menurut Bapak tuh gimana? Kalau menurut saya pribadi itu perkembangan prestasi dunia olahraga di sepak bola itu ya setengah-setengah mereka untuk mengelola semua di bidangnya. Kayak bidang sepak bolanya setengah-setengah, futsalnya setengah-setengah, voli, basket, terus bulu tangkis. Mereka cuma setengah-setengah. Ketika nanti mereka udah kelihatan prestasinya, mereka baru ngangkat nih dari PSSI-nya, dari Menporanya, mereka baru ngangkat. Kalau dari bidangnya masing-masing, itu kayak sepak bola, itu masih ada mafianya, futsal juga masih ada mafianya. Setiap ini ya setengah-setengah lah mereka kerjanya. Kalau menurut saya sih masih di bawah standar. Harus ada peningkatan lagi ya. Iya, Peningkatannya tuh harus besar benar. banget karena saya lihat-lihat juga olahraga tuh di dunia lagi besar juga gitu Iya, pengaruhnya. karena peminatnya banyak. Jadi ya kalau mau, jadi harusnya dirombak. Ya kalau satu dirombak ya semuanya juga harus dirombak. Jadi biar sama-sama makin meningkat, Sama-sama makin bangunnya berkembang. berdiri ya sama-sama semua. Betul. Nah, terus Bapak tuh percaya gak sih sama
semakin keras berlatih, terus makin cepat juga terlihat hasilnya. Percaya banget. Soalnya dari TK lah, dari TK. Kalau TK kan pasti kamu pernah juga dong. Kalau TK tuh mainnya pakai bola plastik namanya. Iya, Itu tendangan bisa pakai tendangan namanya tendangan pisang. Pernah kan? iya, flashing gitu. Nah, iya. Itu saya kecil tuh jago banget tendang bola plastik. Ketika saya masuk ke klub itu beda pakai bola kulit, kayak bola futsal gitu. Itu beda banget. Saya nggak bisa nendang. Nendang kaki saya selalu kesleo, diurut. Nah, Penyesuaiannya iya itu ya. penyesuaiannya. Terus lama-lama berlatih, makin giat. Lama-lama saya, ya puji Tuhan lah, bukan bukan hebat, tapi mengerti. Kalau misalnya yang asal nendang kan mereka nggak bisa kayak dari jarak jauh nggak bisa. Prediksi bolanya bakal masuk mana. Betul, Intinya Bapak trust the process lah ya. iya Percaya sama proses. percaya banget. Semua orang harus percaya sama proses. Proses juga penting juga gitu kan buat Betul, masa depan. sebagian dari hidup itu proses tuh. Nah, kan kita udah ngomongin soal histori-histori Bapak sama pendapat-pendapat Bapak tentang dunia olahraga, tentang prinsip yang Bapak pegang waktu jadi pemain. Terus saya mau nanya sebagai anak SMA nih sekarang nih, gimana Bapak? Anak SMA itu kan sekarang sibuk banget buat belajar lah, kewajiban kita tuh buat belajar ngerjain tugas. Tapi ada beberapa dari kita dan emang seharusnya itu kita kan berolahraga. Menurut Bapak tuh ada nggak sih olahraga yang bisa singkat gitu, tapi manfaatnya juga dapat? Ada. Kalau saran usul saya kan juga pernah jadi siswa SMA. Ketika saya SMA, olahraga yang paling gampang sekali itu jogging. Jogging itu bisa sendiri, bisa sama teman-teman. Kalau yang sendiri juga bisa skipping di rumah, ya kan? Atau iya. Ya pulang sekolah nih, kalian pulang sekolah jam berapa tuh? Pulang sekolah jam Jam 1. ya hampir jam 1 lah Jam biasanya. 1, Biasanya jam 1 udah 1 balik. istirahat sejam lah atau 1,5 jam. Nanti jam 3 atau jam 4 kalian jogging sendiri atau ajak temannya. Jogging, skipping, sepedaan setengah jam, 15 menit, 20 menit itu juga udah ngeluarin kalori banyak. Itu yang paling gampang. Itu juga harus disertakan sama niat. Ya kalau nggak niat nggak bisa. Susah, iya. Tergantung dari dirinya masing-masing. Mengajak temen nggak bisa jadi nggak Iya, itu olahraga yang paling gampang. Jogging tuh paling gampang banget. Tapi ya balik lagi. Lari gitu. Betul. Terus udah ngomongin soal olahraga-olahraga yang bisa dilakukan secara singkat sama anak-anak SMA. Manfaatnya tuh apa sih buat kita? Ya, manfaatnya biar nggak banyak lemak yang menumpuk. Kalau banyak lemak yang menumpuk tuh penyakit tuh gampang masuk. Gampang capek juga. Iya, gampang capek. Kalau kayak melakukan aktivitas di sekolah kayak acara OSIS atau yang lain-lain, itu kan butuh tenaga ekstra kan. Iya. Kalau yang biasanya nggak melakukan pekerjaan yang berat-berat gitu, pasti bakal gampang capek. Bisa tap out juga malah ya, bisa pingsan juga. Besoknya juga nggak bakal sekolah tuh. Karena sakit. capek, iya alasannya capek, sakit, lemas, pasti alasannya itu. Nah, terus ada nggak sih tips buat anak-anak sekarang yang banyak banget malas olahraga nih? Ada nggak tipsnya? Ada. Tipsnya cuma satu, jangan malas. Malas guys. Sama kalau tadi niat ya? Iya. Itu dia, niat. Niat dan usaha. Pasti ada hasilnya lah. Trust the process, balik lagi. Iya. Oke, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah di penghujung acara. Kita bilang terima kasih buat Pak Diego udah mau berpartisipasi dalam BBM episode kali ini. Dan buat semuanya, jangan lupa buat nonton BBM episode yang sebelumnya. Dan juga jangan lupa untuk nantikan BBM episode yang akan datang. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di BBM selanjutnya. Dah.